itu kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmatnya, kenikmatannya, serta nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini, walaupun tadi mungkin dikit-dikit kritis, alhamdulillah kita bisa hadir di masjid Asmaul Madinah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Segenap keluarga berjamaah yang dirahmati Allah, untuk segenap acara pengajian pada pagi hari ini adalah yang pertama acara atau diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pembukaan, dilanjutkan dengan tausiah dan doa dan lain-lain serta penutup. Para jamaah keluarga Bani Asma yang dirahmati Allah, marilah kita mulai dengan acara yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Alessa Azhar. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai
dalamnya mereka memperoleh segala macam kebutuhan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dari neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataan Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Azhar Azhar. Untuk selanjutnya yang dibutuhkan segenap jamaah asma yang dirahmati Allah, marilah membaca pengajian pada pagi hari ini. Kita awali dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya edukasi yang akan dilakukan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Manipullah. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para ibu bapak yang kami hormati dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pertama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi atau siang hari ini kita masih mendapatkan banyak sekali kenikmatan, termasuk di dalamnya kenikmatan kesehatan dan sempat sehingga bisa berkumpul bersama dalam rangka pengajian keluarga besar almarhum Haji Asma. Namun nyun sewu, saya dan sewu saya kalau diwakili oleh keluarga besar dari almarhum Haji Asma, begini nggak cukup, tapi ternyata masih banyak yang kosong. Dari keluarga Umarsum ada keluarga Bu Sobari, Pak Sobari belum datang, keluarga Pak Sobari belum datang. Demikian pula keluarga dari putra-putra keluarga Muhammad belum kelihatan. Belum ada yang kelihatan dan punya Muhammad putra-putranya belum. Apa? Belum tahu ada ya. Biasanya Mas Teguh datang. Izin Pak Teguh. Ya tidak apa, tidak masalah. Yang penting acara tetap berjalan sekalipun belum seluruhnya hadir. Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan sekedar tausiah. Ya kami akan menyampaikan
khususnya mencari ilmu agama. Jadi betapa pentingnya mencari ilmu agama sehingga Nabi mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak kecil sampai nanti mau masuk ke yang kedua. Ini perintah dari Nabi supaya kita mencari ilmu agama itu sejak dari dini. Tapi ternyata kenyataannya antara ilmu dunia dan ilmu agama itu jauh berbeda. Antara ilmu dunia dan ilmu agama. Untuk mencari ilmu dunia ini sekalipun mengeluarkan biaya banyak, mau juga sampai perguruan tinggi, sampai nanti lagi. Tapi untuk mencari ilmu agama ini kurang. Padahal ini penting sekali, terutama untuk membentengi diri, untuk membentengi diri supaya jangan terbawa oleh aliran-aliran yang tidak benar. Untuk apa itu, supaya di dalam kita mengamalkan syariat Islam sesuai dengan ilmu. Itu pentingnya mengkaji ilmu agama seperti itu, supaya ibadah kita itu ibadah yang didasari dengan ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu, ini nilainya atau pahalanya berkurang sekali. Dengan ilmu, Nabi sendiri mengatakan begitu. Man arada dunya wa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, menghendaki kehidupan akhirat yang baik, maka harus dengan ilmu. Lebih-lebih akhirat itu lebih lama. Kalau akhirat itu apa itu? Selama-lamanya kholidina fiha. Akhirat, kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Kalau kehidupan dunia ada batas berapapun kita, 100 itu sudah lama. 125 bisa repot. Nah, kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Jadi mencari kehidupan akhirat itu harus dengan ilmu, supaya kita nanti bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya dengan ilmu, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdasarkan ilmu. Cuma begitu, lebih banyak mementingkan ilmu duniawi. Banyak kan mementingkan ilmu duniawi. Tentang ilmu juga mementingkan ilmu duniawi, tentang yang lain juga mementingkan keduniaan. Padahal kita ini sudah membaca bahwa akhirat itu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada hidup di dunia. Selama-lamanya kok. Hidup di dunia hanya sebentar saja, pakai ilmu dunia supaya kita bisa hidup di dunia dengan baik dengan ilmu. Dan lebih-lebih lagi yang lama sekali harus disertai dengan ilmu agama. Cuma yang saya punya, banyak yang kurang minat. Lebih-lebih kalau sudah berhasil ke dunia, ke ilmu ke keduniaan yang sudah berhasil. Maaf kalau ada di antara bapak, kalau sudah bertitel dokter, insinyur, cara ngaji nggak ada, boleh dikatakan nggak ada. Pengajian akad pagi juga ditanya ada dokternya, nggak ada. Itu karena sudah menganggap cukup lah. Yang memang cukup mendapat dunia hanya cukup memang, tapi untuk akhiratnya barangkali ilmu syariat atau amalan yang dilakukan itu kurang memakai ilmu. Wudunya
wudhunya bagaimana, harus dengan ilmu. Kalau di dalam kitab simpan kita pikir yang bernafas itu, ya di sana ada kalimat yang hubungannya dengan mencari ilmu. Wa kullu alimin wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap orang yang tanpa ilmu beramal, seorang yang tanpa beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalnya ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Seorang yang beramal tapi beramalnya tidak dasar itu, ini amalannya ditolak, mardunya ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Jadi pentingnya ilmu di situ supaya amal kita ketika kita mengamalkan berdasarkan ilmu, bukan mampu, bukan tiru-tiru sekedar wudhu, orang ilmu wudhunya, mana sunah-sunah wudhu, mana fardu-fardu wudhu, mana yang harus dilakukan di dalam wudhu. Kalau tidak dilakukan batal wudhunya, enggak sah wudhu. Ini fardu-fardu wudhu. Demikian pula dalam sholat ada rukun-rukun sholat, pokok-pokok yang harus dilakukan di dalam sholat. Kalau tidak dilakukan, tidak sah. Ada juga sunnah-sunnah sholat. Jadi ada berbagai macam caranya sholat, bagaimana sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi atau tidak, bacaannya gimana. Kadang-kadang seseorang ketika sudah tua ini sama saja dengan ketika masih SD. Maksudnya bacaannya dibaca dalam sholat maupun di dalam kesempatan yang lain, ini sama saja. Dong cilik yang bacanya kayak gue, dong wis tua ya ajibah, tidak berubah. Seperti yang saya contohkan saja. Seperti contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mimnya dibaca panjang, padahal nggak ada qiraah yang membaca mimnya panjang dalam surat Nas, dalam agama ini nggak ada, pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu yang betul. Tapi kalau dulu waktu SD diajar seperti itu, mimnya panjang, sampai tua pun panjang terus, karena nggak ngaji. Malikin nas. Kalau maliki dalam surat Al-Fatihah boleh panjang, boleh pendek. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, panjang boleh, maliki yaumiddin boleh. Dalam qiraah sabda, qiraah yang para sahabat dulu. Jadi ada, itu salah satu contoh. Belum bacaan-bacaan yang lain, bacaan apa itu, doa iftitahnya, kemudian surat Al-Fatihahnya barangkali, mestinya kita diperbaiki. Dan lebih-lebih karena kita sudah tua, ya sholatnya jangan yang dong caci baik. Kalau udah mencaci ini kurang ngerti maknanya, si wis tua kok masa baik. Alhamdulillah rabbil alamin sampai 60 tahun masih macam lagi. Ngerti ngerti maknanya orang lu bagi makna. Ini banyak sekali, don saya bukan satu dua saja, banyak. Ini orang Islam yang sholat tapi nggak tahu yang dibaca itu maknanya apa, banyak sekali. Tapi ya itu belum nggak tertarik untuk menjadi tamu, nggak tertarik, nggak mau mempelajari. Ya, sadar bahwa perlu dengan maknanya.
mengakui bahwa tidak tahu maknanya, tapi nggak mau belajar, nggak mau apa tertarik untuk lebih-lebih baca Quran. Apa yang dibaca dalam sholat saja nggak tahu maknanya, apalagi dia kita membaca Al-Quran. Ya betul, membaca Al-Quran tanpa maknanya dapat pahala, memang betul. Satu huruf kalau niat ikhlas ya dinilai 10 kebaikan, mendapatkan pahala 10 kebaikan membaca Al-Quran, sekalipun tidak tahu maknanya. Kalau tahu sebagian, kalau tadi sebutkan tahu sebagian saja, tahu semuanya. Allah mengutus 2 malaikat, dan malaikat itu menetapkan satu huruf 20 kebaikan. Kalau ngerti sebagian saja, kalau ngerti semuanya, yang dibaca tahu maknanya, ngerti definisi Allah, tiga ayat yang ngerti. Allah mengutus 4 malaikat, dan 4 malaikat itu mencatat untuk si pembaca yang tahu maknanya. Satu huruf dinilai 70 kebaikan. Ngerti maknanya semuanya, satu huruf membacanya dengan ikhlas 70. Allah, Gusti Allah hebat banget. Jadi mana orang yang belajar, muka dan kena sing teman orang itu. Hebat repot itu. Nah mestinya kita meningkat mencari ilmu agama ini, belajar Al-Quran, belajar membacanya dulu. Sudah bisa membaca dengan benar, kemudian maknanya. Setelah maknanya tahu maksudnya, setelah tahu maksudnya praktekkan dalam kehidupan. Ya karena Quran bukan sekedar bacaan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran banyak sekali, dan sudah Bapak Ibu baca, Bapak kita semuanya baca. Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu sendiri dan pembeda antara yang batal dan yang hak. Quran itu adalah huda wa busyra, petunjuk dan berita gembira. Huda wa rahmah, Quran itu petunjuk dan rahmat Allah. Huda wa zikra, Quran itu petunjuk dan sekaligus peringatan. Huda wa syifa, Quran itu petunjuk dan obat. Huda wa mau'izah, Quran itu petunjuk dan pelajaran. Hudan. Quran sendiri mengatakan bahwa Quran adalah hudan, petunjuk, bukan bacaan, bukan. Sekalipun membaca mendapat pahala, tapi Quran itu sendiri Allah mengatakan adalah petunjuk. Petunjuk bagi kita supaya kita selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Petunjuknya Quran itu. Kalau petunjuk yang namanya petunjuk, dan petunjuk itu berupa tulisan, maka yang pertama kali kita harus belajar, harus bisa membaca, kemudian tahu maksudnya atau maknanya. Bapak Ibu pergi ke dokter atau ke mantri, kemudian diperiksa. Setelah diperiksa, kemudian diberi obat, dimasukkan di dalam amplop kecil. Amplop kecil itu ada tulisannya, 3 kali sehari 1 kapsul. 3 kali sehari 1 kapsul. Ini petunjuk minum obat, tapi ini petunjuk dalam makna bahasa. Saya harus bisa membaca. Ya, kita tidak bisa membaca 3 kali sehari 1 kapsul, sudah bisa baca. Nah setelah kita bisa baca, kita tahu maksudnya, berusaha tahu. Kalau tidak tahu, tanya
niki sih maksudnya kita 3 kali sehari 1 kapsul. Oh maksudnya panjenengan dari untuk juga sedinten niku sekali munjuk niku 1 kapsul. Terus enjar, siang, sama tadi 1 kali 1 kapsul. Oh niku maksudnya ini tahu macam misalnya 3 kali sehari 1 kapsul misalnya macam istakuan ngerti maknanya. Nah setelah itu maknanya praktekkan esok siji, awan siji, sore siji, insya Allah sembuh. Ini petunjuk. Loh kalau yang namanya petunjuk hanya dibaca 3 kali sehari 1 kapsul, 3 kali sehari 1 kapsul. Apa maksudnya? Wong ini bukan sekedar bacaan. Ini petunjuk hidup obat. Lah demikian pula kalau lebih kurang. Itu petunjuk supaya kita hidup selamat di dunia dan di akhirat, bukan sekedar bacaan. Jadi setelah kita bisa membaca, berusaha untuk mengakui Gusti Allah 3 ayat ini siapa maksudnya. Jangan kalah sama Pak Irtita Pak Sukari Sambas. Dulu aku Pak Sukari pas segitu, ibunya sering kepada saya sebelum saya mau, Pak Munir pulau dimarahi ngaji lah, pulau pengertos Gusti Allah ngendikan makanan itu kersane nopo, pulau pengertos Quran itu pitujuh naik pulau mencerdas bagaimana saya bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk. Gue ngerti ini orang menjadinya macam roh. Nah akhirnya saya ajar dulu seminggu 3 2 hari dulu habis saya ngajar di Masjid Agung, terus ngajar di situ. Pak Sukari mampu nekabeh terane dari Al-Fatihah. Apa belum bisa membaca? Bisa, sudah bisa. Mereka ingin tahu Gusti Allah juga ayat di sini kesannya apa? Aku kepingin ngerti sebab Quran bukan sekedar bacaan. Quran itu petunjuk. Jadi kita harus belajar ngaji, syukur ngaji khusus, ngaji Quran, mari sapa begitu yang dipercaya yang bisa begitu ngaji Quran. Dan juga ilmu itu untuk membentengi diri kita masing-masing. Banyak orang Islam, KTP-nya Islam, keluarganya juga Islam, tapi mudah terpengaruh oleh ajaran yang lain. Ya. Ada dulu yang namanya apa itu yang dipimpin oleh seorang wanita itu Lia Eden. Ada ajarannya dibawa oleh Lia Eden. Orang Islam tertarik masuk ke situ, bahkan berdasi malah pengikutnya itu berdasi. Apa dia menolak Islam? Loh kenapa bisa masuk? Karena bodohnya. Loh kenapa bodoh? Loh tidak pernah ngaji. Kalau ngaji nggak mungkin. Masa dia legend seorang wanita dia malaikat, nggak tahu malaikat itu apa, belum pernah ngaji tentang malaikat. Malaikat itu makhluknya Allah seperti apa? Kalau sudah tahu nggak mungkin. Malaikat itu bukan perempuan, bukan laki-laki. Malaikat tak punya syahwat. Dunia ini makan, minum, punya suami. Gimana? Kalau sudah ngaji nggak tahu, orang mungkin gitu. Mau yang sesat. Ada lagi kafatar. Atau sebelumnya kafatar apa itu namanya? Sebelumnya kafatar itu namanya apa diganti? Pimpinan Muhammad Musodik, Ahmad Musodik ditangkap ya, karena acaranya acara sesat, masukkan penjara.
Setelah keluar, buat lagi yang namanya kafatan. Orang yang rumahnya di belakang saya agak jauh, pimpinan malah dulu. Sampai juga kemarin belum begitu lama sekali, sampai juga rumah pindah ke Kalimantan kemana ini. Pindah ya, mau buat di situ satu kelompok ini. Ada lagi yang terbawa oleh apa itu Islam Jamaah yang kemudian berubah menjadi LDII. Siapa itu orang Islam? Loh, kenapa bisa masuk sini? Ya saking bodohnya, karena nggak pernah ngaji, nggak tahu ilmu Islam yang sebenarnya. Terbawa. Ada lagi Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah tapi Ahmadiyah. Jadi kelasnya malah kelas dunia, malah Ahmadiyah. Di Perbon itu juga ada. Itu malah pernah saya dengan Pak Bunyamin dengan Pak Sukul berdebat dengan mereka, tapi nggak terjadi ada titik temu kan. Yang saya menyebutkan bahwa mereka mempertuhankan akal. Kalau tidak diterima oleh akal, nggak percaya. Mereka nggak percaya nanti Ibrahim dibakar dengan api, karena menurut mereka yang namanya api sejak dulu sampai sekarang sampai besok itu sifatnya panas membakar. Gak mungkin Ibrahim dibakar dengan api kok selamat, gak mungkin. Mereka mengatakan begitu karena mempertuhankan akal saja. Gak tahu Quran kan berbunyi. Kalau kita belajar sering ngaji tahu Allah berfirman, "Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman, ini mukjizat dari Allah. Allah berfirman kepada api supaya api itu dingin, bukan sekedar dingin tapi juga menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api akhirnya pada Nabi Ibrahim keluar dari api itu selamat, nggak ada lecet sedikit pun. Itu keimanan kita, tapi mereka nggak percaya. Itu adalah gambaran saja, tidak dibakar benar-benar dengan api, tapi dibakar oleh suasana. Semua orang itu menghina pada Nabi Ibrahim. Jadi suasananya saja yang membakar. Mereka berpendapat seperti itu. Nah, kalau kita tidak pernah ngaji, mungkin terbawa ke sana, ikut. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad Mi'raj dengan jasad dan rohaninya. Kalau kita ahli apa itu Islam yang ahli sunnah wal jamaah itu percaya bahwa Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya dengan jasad dan ruhnya, jasad dan ruhnya. Mereka tidak percaya, hanya ruhnya saja yang Isra dan Mi'raj, jasadnya ada di tempat tidur. Itu anggapan mereka. Ya, jasadnya ada di tempat tidur. Ini dalilnya. Kalau kita tidak tahu disodori dalil itu percaya ya. Dalilnya mereka mengatakan ini Aisyah mengatakan bahwa tadi malam saya tidak kehilangan Muhammad. Ini Aisyah tidak kehilangan, masih di tempat tidur. Nah, kalau tidak ilmunya tidak banyak, percaya ya. Tapi ternyata setelah usut punya usut, ternyata hadis palsu. Loh, bagaimana Siti Aisyah tidak kehilangan Nabi Muhammad? Ya. Loh, Siti Aisyah belum jadi istrinya. Peristiwa Isra Mi'raj itu di tahun Amul Husni, tahun kesedihan, di mana istri beliau Siti Khadijah istri pertama meninggal dan pamannya meninggal. Nah, saat itulah
pernah di Isra Mi'rajkan, belum beristri Siti Aisyah. Kok katanya Siti Aisyah istrinya itu tidak kehilangan di malam itu? Palsu. Gitu. Nah kalau kita tidak tahu, percaya saja. Iya Siti Aisyah ben garbane ben ngendika Nabi Muhammad nang tempat tidur kok. Jadi orang Isra Mi'raj. Nah kalau kita tidak seperti itu, berdasarkan ayat umpamanya itu surat Bani Israil atau surat Isra. Tapi itu pada ayat yang pertama itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhana, maha suci. Kalimat diawali dengan subhana menunjukkan sesuatu hal yang hebat sekali. Ini ayat diawali dengan subhana menunjukkan apa yang akan diceritakan itu adalah peristiwa yang hebat. Maha suci dan yang telah memperjalankan hambanya, hambanya. Bapak Ibu tahu lah yang namanya hamba. Yang namanya hamba itu siapa? Hamba itu yang terdiri dari fisik dan rohani, terdiri dari tubuh dan rohani, itu namanya hamba. Allah menyebutkan dalam surat Isra, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, hamba, bukan memperjalankan ruhnya hambanya, bukan, tapi memperjalankan hambanya. Yang namanya hamba itu ya tubuh dan rohani. Panjenengan kagungan hamba, kagungan pembantu, panjenengan ganggu, panjenengan nama pembantunya si A namanya, panjenengan ganggu, si A, maka datanglah si A. Rohnya saja apa dengan badannya? Ya dengan badannya. Yang namanya hamba itu ada roh dan badannya. Ini dalam ditinjau dari segi ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi saja sudah terhebat mereka yang mengatakan bahwa Nabi tidak Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya, hanya ruhnya saja. Itu Ahmadiyah. Jadi banyak sekarang di Indonesia bermunculan aliran-aliran, tapi anehnya payu baik. Ada aliran dia payu, aliran dia payu. Kemarin belum lama itu di NTB atau NTB, Imam Mahdi katanya sudah datang. Imam Mahdi katanya sudah datang. Tanda hari kiamat akan datang, katanya Imam Mahdi datang. Nah, katanya di NTB Imam Mahdi sudah datang. Dan ditemukan bersama masyarakat, Imam Mahdi dan beserta masyarakat di situ menemukan sebuah kuburan. Ternyata kuburan itu kuburannya Nabi Muhammad SAW. Ini suatu yang aneh bin ajaib. Masa kuburannya Kanjeng Nabi nang NTB? Tapi ya tadi saya katakan payu balik. Anak jadi pemeluknya. Ya siapa sih pemeluk aliran itu? Orang-orang yang tidak pernah ngaji. Mau orang ngaji, mentinggalkan dunia ke sini. Ilmunya itu dunia ke mentinggalkan. Itu sehingga gampang terpengaruh pegawai mana. Padahal setiap Jumat, khususnya bapak-bapak ini, dan kalau Idul Fitri, Idul Adha, ibu juga mendengarkan, khotib pasti memberikan wasiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ditambahi itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu wanti-wanti wasiatnya Gusti Allah yang diwasiatkan disampaikan oleh para khotib seluruh dunia. Wasiat takwa ditambah lagi wasiat aja mati, kejaba mati dalam Islam.
saudara kita Muslim, Islam itu ganti agama lain, agama Kristen, agama Yahudi, agama Konghucu. Sampai ini belum lama saya baca di YouTube. Ya Islam, cuma saya nggak tahu Islamnya bagaimana. Islam, saya tahu yang dia Islam. Bekas menteri BUMN, karena seringnya pergi ke Cina, sehingga terpengaruh oleh kebiasaan Cina sana. Dia terpengaruh dan akhirnya mengikuti aktivitas itu atau masuk ke dalam kelompok ini. Itu kelompok apa itu? Buddha suci. Buddha suci. Mereka tidak membutuhkan tempat ibadah, tidak perlu ibadah. Itu menteri BUMN dan mengatakan dia di Jakarta sudah berkembang. Di Jakarta sudah berkembang, yaitu aliran Budi Suci. Menteri BUMN itu saya sampaikan sekalian, yaitu Dahlan Iskan. Dahlan Iskan saja bisa terbawa. Ya barangkali Islamnya kurang, itu jelas. Senajan menteri, banyak menteri, apalagi menjadi presiden, Islam dia bilang, sehingga benar saya presiden Islam. Jokowi Islam. Masalah kita yang mulia nama Jokowi. Dan Pak Amin Rais dan Joko ya Islamnya seperti itu. Tapi ya bagaimana siapa kalau kita mau mikir begitu jadi kepribesan terkebal hubungan kayak gitu kepilih itu pilih jadi presiden belum dipilih wong Islam sih kepribesan kalau mikir begitu jadi harus jaga kenapa. Ya itu karena orang Islam banyak, tapi ya ilmunya itu ilmunya mene tambah lagi ekonominya ya itu iming-iming iming-iming apa itu sembako ilmu presiden istimewa makan gratis. Nah, seperti itu nangis dong jadi kita iya bisa tuh kayak itu mau ngaju kan jadi kita dulu ngaju namanya dia cara yang bukan milik dia. Jadi di dalam Islam itu diperintahkan untuk mencari ilmu sejak dini, tapi cilik berarti pengajian masih teman gede ilmu terus kadang-kadang wis dibalat ilmu wis dari maca Quran wis wisuda boleh sertifikat wis dari maca Quran wis mandiri soalnya wis SMP isin ngaji wis coba kamu ilmu maca Quran kadang orang jengok orang terus dibaca mau ngerti ada yang seperti itu. Terus itu pribadi Islamnya begini. Jadi itu yang maca baru kita yang maca orang tahu maca. Kita yang maca madun dan juga maca. Orang tambah ilmu maca pasti dua. Sekalipun mendapatkan manfaat dari baca Quran itu. Tapi saya sekali lagi mengatakan Quran bukan sekedar bacaan, Quran itu petunjuk, Quran itu ilmu banyak sekali di dalamnya. Kali-kali ini kita boleh mempelajari pribadi. Ada tafsir Quran yang ditinjau dari ilmu pengetahuan. Itu seperti tafsir Tontowi Jawabari, tafsir apa itu Zilalil Quran.
tafsir yang tinjauannya ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi tafsir banyak sekali tafsir. Nah kalau saya tanya Bapak Jenderal isi, jadi tafsir boten, kadang tafsir, jadi kadang kitab tafsir boten boten. Paling sing duwe Quran cok. Dan ini kalau kita mikir diri kita sendiri seperti ini, iya boleh semangat, boleh ilmu kita nanti, malah boleh ilmu sing umum, sing orang juga orang lagi orang, ilmu agama seperti juga orang malah orang. Padahal mati urip selama asik. Lalu siruna khayat dunia, tapi kok kami sekalian pilih pengiriman dunia. Buat akhirat itu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih bagus dan kekal. Akhirat itu kekal. Nabi menyuruh, Quran juga menyuruh supaya kita mencari ilmu. Barangkali tidak perlu kami berbaca berkata. Ya intinya Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih diberi kesempatan, kita menuntut ilmu agama. Yang dimana kita mampu lah. Kalau di rumah umpamanya ada acara pengajian di TV, kita dengarkan, atau pengajian di Masjid Agung, atau di pengajian yang keliling itu makan pagi. Ialah jemaat ngaji lah. Kemudian satu melihat ganjaran, satu sholat mari Gusti Allah. Kita mesti akan dipanggil di suatu saat. Satu nanti satu. Mungkin mikir dunia ada orang mikir dunia ada orang mikir akhirat. Dan barangkali itu saja apa yang kami sampaikan kepada berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami sampaikan kami cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Mulyawuno yang telah memberikan tausiahnya. Masih ada waktu, barangkali ada undang atau yang ingin disampaikan sudah ditanyakan. Ya, kalau pakai baju udah berarti saya harus menjelaskan apa itu aturan yang terkait apa gimana mau bagaimana. Kalau rambut memang jangan sampai nutupi dahi maksudnya. Jangan menutupi dahi. Ya sekalipun ditutupi tapi tutupi kupluk namanya kupluknya. Jadi dahi kupluknya nyenggol sini juga tidak boleh. Harus dibuka begini. Jadi dahinya gitu ya Pak. Iya. Jadi ikat itu boleh. Diikatnya boleh saja. Yang penting tidak terlalu berarti nutupi dahi. Boleh. Cuma kurang ihsan kayaknya. Caranya kurang etikane lah, menghadap Gusti Allah kok kejirat sininya lah. Ihsanannya. Tapi boleh-boleh saja. Malah bagi saya lebih suka anak-anak yang seperti itu untuk ke masjid daripada orang yang tidak seperti itu tapi kemenangan kecil. Jadi kalau diikat belakang ini boleh-boleh saja. Cuma kurang ihsan. Ihsan itu etika lah, kurang etis menghadap kepada Allah kok seperti itu. Ya seperti juga kita umpamanya sholat yang penting nutup aurat, kita nggak pakai baju, ya sah sih sah, cuma nggak etis, nggak ihsan. Asal nutup aurat saja. Ya kita menghadap Pak Bupati saja pakai baju bagus, menghadap kepada Allah hanya pakai kaos namanya. Ini nggak ihsan. Nah mengenai ini ya itu juga kurang ihsan, tidak ihsan. Mestinya ya
biasa dipakai, jangan dilinting-linting. Kita mau menghadap kepada Allah. Ya sebagaimana pertanyaan malaikat kepada Nabi, pertanyaan yang ketiga di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat. Ini seorang yang berbaju serba putih, rambutnya hitam berlurus, tidak kelihatan baru bepergian jauh, kemudian duduk di hadapan Nabi, lututnya dipertemukan dengan lutut Nabi, kemudian tanya tentang Islam, dijawab. Setelah dijawab, dia menjawab, dia mengatakan engkau benar. Tanya lagi tentang iman, setelah dijawab oleh Nabi, kemudian dia mengatakan engkau benar. Tanya lagi yang ketiga tentang ihsan. Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi sikapnya seperti sedang berhadapan dengan Allah, seakan-akan melihat kepada Allah. Maksudnya sikapnya seperti sedang berhadapan dengan Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, yakinlah Allah mengetahui, Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Jadi beribadah kepada Allah, ya seakan-akan melihat Allah. Maksudnya seakan-akan sudah berhadapan dengan Allah. Jadi secara apa? Yang rapih, yang etis itu. Menghadap depan karena Gusti Allah, kamu kaos oblong, masih lek, ya enggak. Ini namanya enggak ihsan. Demikian pula menghadap Allah sudah sholat, kok tangan apa bajunya dilinding. Ini enggak ihsan namanya. Jadi sekali lagi yang namanya ihsan, pertanyaan malaikat kepada Nabi, malaikat Jibril, ihsan ialah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi bersikap seakan-akan sudah berhadapan dengan Allah. Aja sering gerak tanpa sebab atau tanpa aturan. Yang lagi sholat Pak Bu, ya, lagi sholat. Allahu Akbar. Ini kan ihsan itu seakan sedang berhadapan dengan Allah, seakan-akan sikapnya berhadapan dengan Allah. Maka jangan dila-dila kuku-kuku, salatkan, nak lagi. Demikian pula goyang-goyang. Ini gak etis, lagi ngadep Gusti Allah. Gitu. Ngadep Gusti Allah. Mengadep bupati be arep amuk be ditahan. Kita ketika sholat ditahan lah amuknya lah. Ya, ditahan amuk be tahan gerakannya. Aja dela-dela coba Bapak Ibu menghadap Pak Bupati mamanya, apa dela-dela ukur-ukur. Tahan. Memuatnya amuk be tahan. Lebih-lebih yang suka apa itu punya saladan apa ditahan aja saladan. Kan ada kadang-kadang orang yang tetap saladan. Apa nak lagi guru nih begini ada gitu. Jadi namanya enggak ihsan. Jadi ihsan itu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Bukan maknanya jadi nganggep nyok lagi depan orang Gusti Allah, menganggap lagi dalam Gusti Allah, enggak. Sikapnya seperti kita sedang berhadapan-hadapan, sikap kita loh kayak lagi hadapan orang Gusti Allah, kayak sikapnya. Jadi sing tenang, dan pakaian yang rajin, yang rapi, rambut juga yang rapi. Begitu Bapak saya jawabannya. Ya, terima kasih Pak Munir. Jam penerbangan juga jam 11.10. Cukup nih. Untuk itu mohon kita tekan doa Pak Munir. Mohon. Mari kita berdoa mengamini apa yang tadi baca. A'udzubillahi
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang kita berikan sekalian. Semoga Allah kepada kita semua. Untuk selanjutnya lain-lain sebelum lain-lain kami tutup dulu. Marilah kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan membaca bersama Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami dia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz sempat menyinggung surat dari Al-Quran yang diawali dengan kebetulan nama pasukan tidak ada di sini. Tadi sempat menyampaikan salam karena pada hari ini tugas amanah Taman Guru memberikan amanahnya untuk menerima lamaran langsung memberikan doa. Jadi Bapak Ketua pengajian pada hari ini Bapak Subhan tidak hadir dan mengucapkan salam dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya sekiranya ada pengumuman dari keluarga yang mempunyai hajat bisa disampaikan di sini kami berikan waktu. Kemudian untuk saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selamat dan mudah-mudahan di yang berikutnya bisa hadir untuk bisa meramaikan acara belajar keluarga ini. Untuk pengajian berikutnya bulan depan jatuh insya Allah pada